Saya Regina Aneta Kinanti Asmara. Oke, pagi saya Bu Maria Imakulata, biasa dipanggil Bu Maria. Saya Dikson Kaunang, dipanggil Dikson. Oke, pada hari ini kita akan melakukan podcast yang bertemakan Joyful Learning. Selamat pagi Bu Maria, selamat pagi Kak Dikson. Ya, Terima pagi. kasih telah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber pada podcast hari ini. Pertama-tama nih, kita mulai dulu ya. Pengalaman dan tempat sekarang kalian sedang aktivitas tuh lagi ngapain aja sehari-hari? Oke. Bisa mulai dari Bu Maria dulu. Oke, ya terima kasih. Kalau saya sih bukannya sekarang ini, cuma sudah lama sekali saya kebetulan jadi pengajar, jadi guru ya. Kebetulan saya mengampu untuk sekolah dasar. Itu. Baik Kak Dikson. Kalau saya sendiri, saya mahasiswa ya. Dari jurusan apa dan gimana dari universitas Dari mana? Universitas Unika Sudirman Pranoto, jurusan psikologi. Oke, kita mulai ya. Pertama-tama menurut kalian ini pembelajaran zaman sekarang tuh bagaimana? Ritme tempatnya dulu perubahannya. Nah, dari zaman dulu sampai sekarang tuh yang perubahan signifikan yang sekarang ada kayak gimana? Sangat banyak sekali ya, karena kalau zaman dulu terlebih saya mengajar sudah lama sejak 20 tahun, hampir 20 tahun, pasti tahu perbedaan yang signifikan. Kalau zaman dulu anak hanya monoton dalam pembelajaran untuk teoritis saja. Nah, tetapi kalau mulai 2 tahun terakhir ini, malah 1 tahun ini terakhir ini sangat gencar-gencarnya oleh Pak Menteri sudah mulai dirombak dengan pembelajaran di mana siswa itu harus lebih banyak merasakan dalam bentuk praktek. Itu aja, dan di situ anak sangat enjoy kalau saya lihat. Oke. Buat Kak Dikson nih, kalau zaman dulu SD sampai sekarang kuliah nih, apa perbedaannya nih? Kurang lebih sama ya dikatakan sama Ibu. Kalau dulu mungkin belum sebebas sekarang. Justru mungkin sekarang lebih anak-anak itu bisa bebas mengkreasikan yang ada di dalam diri mereka. Oke. Sekarang nih, kalau menurut kalian itu apakah sistem yang diberikan oleh pemerintah itu sudah berjalan dengan baik apa belum? Silakan jawab. Oke. Ya. Kalau menurut saya sebagai praktisi pengajarnya, pemerintah mulai merombak pendidikan ini sebetulnya belum berjalan 100%. Kita semua masih dalam proses belajar dan menggali untuk apa sih yang diinginkan Pak Menteri bisa tercapai gitu. Jadi untuk pengajar sendiri akhir-akhir ini sudah mulai banyak diberikan kayak pembelajaran berupa diklat, baik diklat secara online maupun offline, dan kami harus mengikutinya itu dengan tujuan kami bisa mengerti dan memahami dengan baik dan bisa kami aplikasikan kepada murid-murid kami sehingga murid-murid kami mengajar dengan enjoy, baik dan senangan gitu. Kalau menurut aku sih dari sisi pelajar sudah mungkin cukup baik dari sebelumnya. Ya intinya sama sih kayak Sama ya, baik ya. Mau nanya nih, kalian ini kan selama Ibu sama Kak Dikson ini kan selama kegiatan KBM ini seharusnya menyenangkan kan, tapi kan ada kalanya juga menyulitkan bagi kita juga. Nah, dari sisi pengajar atau dari sisi pelajar, menurut kalian nih sisi baik buruknya KBM sekarang ini kayak apa nih kalau menurut kalian? Oke, ya. Saya dulu ya Mas Dikson. Ya, ini memang pasti ada sisi baik dan sisi buruk. Kalau sisi baik pasti itu satu, pengajar lebih banyak dikenalkan berbagai macam aplikasi yang sangat baru bagi kami untuk bisa kami gunakan mengajar ke anak didik kami ya, berbagai macam aplikasi itu misalnya kayak Google Form sama Google apa Classroom, Bitly atau Iya. ya itu banyak sekali. Canva juga bisa kita pakai untuk pembelajaran. Nah, sulitnya adalah ini bisa sering kami jumpai yang pertama, satu, untuk teman-teman pengajar kami yang sampun sepuh. Oh iya, Nah, betul itu sih.
sangat sulit untuk belajar, apalagi diaplikasikan ke murid-muridnya, sehingga imbasnya kadang malah menjadi bumerang bagi teman-teman guru yang lain. Jadi kadang kayak minta bantuan. Minta bantuan, jadi merasa guru yang muda pun juga enjoy sih membantu. Kita pasti saling berbagi. Cuman kan kadang terbentuknya dengan waktu. Kita sendiri punya banyak permasalahan untuk pembelajaran. Kita harus juga membantu teman kita. Itu. Kemudian yang kedua, ini juga diklat yang diberikan oleh Pak Menteri ini sangat luar biasa banyak. Kadang menyita kami juga dalam pembelajaran siswa. Pembelajaran siswa kan kita guru kan harus menyiapkan materi, menyiapkan modul kerja gitu kan. Tetapi kita harus diimbangi juga dengan diklat-diklat yang harus kita lalui, terlebih diklat online. Itu ada waktu temponya, kita harus kejar-kejaran. Kalau akhir bulan ini pasti kita kejar-kejaran untuk menutup itu kan. Ya, itu aja Mas Iksan. Ya kalau dari aku sih baiknya sama kayak tadi yang Ibu bilang, lebih mudah karena kan digital ya, jadi bisa lebih instan dan lebih cepat. Kalau jeleknya sih kalau menurut aku dari si pelajar itu tentang masalah kejujuran. Jadi kan kita nggak tahu nih si murid ini kalau di rumah ngerti ini gimana. Kalau misalnya pakai aplikasi-aplikasi gitu, bisa jadi dia copy paste temennya gitu kan. Itu sih yang menurut aku jadi kayak yang kurangnya ya gitu. Jadi sebenarnya yang lebih ditekankan itu lebih ke karakter. Iya. Berarti kalau dari sisi pengajar nih yang aku lihat semakin canggih kan, semakin memudahkan, tapi ada juga buat yang sisi yang mungkin sudah berumur tua, itu jadi kayak susah untuk mengikuti karena teknologinya yang semakin cepat. Buat pelajar mungkin seperti aku juga sama Neta, ini kan lebih cepat nih online, serba cepat, serba tas. Tapi pernah jogging? Betul. Nah itu tadi kan guru tadi aku bilang tadi guru sepuh jogging gitu. Kayak jogging juga sama mengajar sama itu pendidikan. Kurang kan juga bisa dapat dari jaringan internet kan, misalnya udah ngirim tapi ternyata disangkanya belum masuk eksternal internetnya. Terus kalau menurut Ibu dan Dixon sendiri nih, kira-kira pembelajaran yang enjoy dan menyenangkan tuh kayak gimana sih? Terus contohnya bisa kayak gimana gitu? Ya. Kalau menurut saya sih, kalau untuk yang pembelajaran menyenangkan, terlebih karena saya pegangnya kebanyakan matematika ya. Matematika itu kalau anak-anak cuma diberi soal, dikasih rumus, pusing pasti ya. Kalau saya sudah 1 tahun ini sudah mulai saya rombak dengan mulai praktek. Anak harus terjun langsung. Apa sih kita misalnya mencari debit itu bagaimana? Nah, si anak langsung saya beri, kamu besok bawa botol aqua 1 liter, 2 liter, ada yang setengah liter misalnya begitu. Kemudian ada yang bawa HP, besok bawa HP, ya senang sekali anak. Boleh buat apa tuh Bu? Buat stopwatch, jangan buat macam-macam ya. Nah, dari situ kami mengajarkan anak bisa tahu ukuran air mineral yang 500 liter segini, 1 liter segini, itu satuan volume ya. Kemudian anak juga bisa mencari debit dengan cara kita ajarkan tuh air misalnya kamu tuangkan ke ember, stopwatch dinyalain sampai air habis, stopwatch dimatikan, waktunya berapa. Nah, debit itu adalah volume yang kamu tuangkan dibagi dengan stopwatch yang kamu dapat itu berapa, itu ketemu debit. Nah, seperti itu anak-anak malah lebih enjoy dan lebih gampang mengingat itu. Karena kan lebih langsung terjun praktek daripada banyak teori ya. Karena kan pembelajaran saat ini kan yang diperlukan emang lebih banyak latihan yang langsung daripada pembelajaran ini. Menurutku sih jadwalannya itu gimana ya, harus sesuai dengan kapasitas muridnya sih, dan gurunya pun harus mengerti gitu. Jadi kayak kan ada anak yang nggak bisa berhitung tapi dia pintar di bidang misalnya seni gitu. Ada juga yang sebaliknya. Jadi kayak joyful itu harus saling mengerti sih menurut aku. Jadi kan pembelajaran saat ini tuh nggak cuma teori aja ilmu, tapi praktek dan kerja langsungnya itu yang bermanfaat. Apalagi enak ya sekarang boleh bawa HP ya. Dulu kan nggak bisa, sekarang bisa. Ya, kadang itu pembelajaran Canva itu loh, mereka kan tak suruh pakai HP daripada kita turun ruang lab. Satu komputer 2 orang malah ribut, mending bawa HP sendiri-sendiri, mereka bisa kerjain sendiri. Nah, selain itu tuh buat membangun curriculum itu apa aja nih yang bisa diusahakan? Misal dari pengajar mungkin mau mengadakan
kegiatan belajar bersama bareng studi bareng kelas lain atau apa? Oke, kalau saya yang sudah berjalan ini di tempat kami, kelas kami memang kami bagi kelompok. Tapi kalau untuk praktek itu mereka punya kelompok, dan yaitu prakteknya praktek terjun ke lapangan ya. Mereka saya suruh untuk membuat video juga. Sebelum membuat video, mereka biasanya tak suruh cari-cari di YouTube untuk pembelajarannya. Nah, ya dari YouTube itu kan banyak sekali materi yang bisa mereka dapat, dan mereka bisa pilih-pilih sendiri mana yang pas untuk mereka, mana yang bisa dipakai untuk mereka itu. Jadi mereka bebas, itulah enjoy-nya di situ. Oke. Kalau saya juga setuju sih apa yang dibilang kemarin, jadi bebas berkreasi anaknya aja gitu untuk menambah joyful, jadi tidak terbatas pada suatu hal saja gitu, jadi diuntungkan juga. Berarti seperti yang sistemnya sekarang ya, kalau pengajar itu cuma sebagai fasilitator ya. dan murid itu yang kerja ya. Juga kalau saat ini kan masih siswa kan perlu juga untuk yang aktif belajar, jadi tidak selalu guru yang menjelaskan, tapi murid juga punya kesempatan untuk bertanya, mengeluarkan pendapat. Ya, pasti itu. Berarti kalau dilihat-lihat nih, kan joyful itu kan senang ya, tapi kan nggak semuanya senang nih. Kadang-kadang kan ada muram sedih gitu. Kan tadi seperti yang dibilang kan bisa kayak banyak kesusahan, kurangnya waktu atau kurangnya pemahaman, kurangnya kejujuran. Nah, kalau jadi itu mau harapannya depannya mau dibawa ini itu seperti apa? Nah, kalau saya ya, apalagi lebih menanggapi punya Mas Dixon tadi, ada yang nggak jujur, gitu ya. Berarti dari sekolah itu harus ada tetap yang namanya pendidikan karakter. Nah, Karakter ya. Pancasila gitu ya. Nah, betul. Nah, dari situ kita tetap menekankan ke anak-anak untuk sikap-sikap dasar yang harus mereka dapat, yaitu yang pertama jujur, itu pasti kejujuran. Yang kedua mandiri. Kadang kalau di rumah juga kerjakan di rumah, tetapi orang tua yang mengajarkan. Nah, itu juga kita harus sebagai pendidik nggak bosan-bosan untuk menekankan supaya anak-anak tetap mandiri, jujur, dan selalu bersemangat. Itu aja. Saya. Karena psikologi, jadi saya juga menambahin pentingnya mental anak juga harus diperhatikan gitu. Jadi nggak, kan takutnya kalau di sini tuh ada kayak bullying gitu, cyber itu kan yang bisa membuat anak tidak nyaman di sekolah gitu. Dan waktu dulu zaman saya mungkin tidak semua, tapi beberapa guru tidak peduli dengan hal itu gitu loh. Jadi harapannya ke depannya guru lebih paham lagi, kan masih kecil-kecil belum tahu gitu. Jadi lebih diperhatikan mentalnya anak gitu. Itu bisa membuat pelajaran itu lebih menyenangkan kalau seperti itu. Itu sih menurut saya paling penting. Biar pede juga gitu ya maksudnya. Oh, gitu. Karena trauma kecil itu bisa dibawa sampai besar dan itu bisa merugikan kalau itu. Berarti sisi pengajar ini buat memedulikan mental, karena selain dari pendidikan karakternya sendiri yang dibuat murid ini, ya juga pendidikan mental ya. Biasanya itu kita harus dengan cara pendekatan. Kalau secara klasik kan kita nggak bisa lihat, ya kan? Tetapi kadang saat mengerjakan sesuatu, ada di tempat kami ini satu anak itu terlalu muram pendiam, dia jarang bergaul dengan teman gitu kan. Saya pendekatan pertama bukan ke dianya, karena kebetulan saya guru baru. Saya pendekatan pertama ke temannya. Ya, ini anak kenapa? Apakah seperti ini? Gitu kan? Kebetulan juga saya tanya juga ke guru-guru. Nah, ternyata si anak ini memang bermasalah, dia single parent. Bapaknya sudah pergi, dia hanya di rumah. Nah, sama mamanya. Dan ternyata mamanya juga jarang pulang. Nah, seperti itu. Nah, baru ini saya deketin sekarang, mulai
face to face lah, kita ngomong tapi jangan sampai teman yang tahu. Misalnya waktu pas istirahat gitu kan, teman-teman pada bermain, saya sama si anak itu duduk bersama ngobrol lah. Lama-lamaan dia kayak merasa ada yang memperhatikan dan berani ngomong. Tuh, pertama-tama ini berani ngomong dan lumayan semakin kesini dia mulai bergabung dengan teman walaupun kadang menyendirinya masih. Saya masih sering, ayo, tuh sama temannya. Selalu saya diajak buat gabung itu latihan bergabung dengan teman, komunikasi itu langkah awal kalau saya sebagai guru SD nggak tahu benar apa salah ini itu Kalau untuk Iya sih, saya juga setuju tadi yang ibu bilang gitu. Apalagi kalau misalnya dia ngajar anak-anak remaja dia masih mentalnya kan labil, jadi belum bisa untuk kayak masih mencari diri gitu. Jadi menurut saya jangan terlalu kan kalau zaman dulu tuh ada yang sampai pokoknya keras lah. Nah harapan saya kalau kedepannya untuk tidak seperti itu gitu. ya. sekarang aku mau tanya tentang subjektif nih ke ibu dan Ciksen. Kalau misalnya ada seseorang yang dari kecilnya itu misalnya dia tidak bisa belajar matematika, terus sampai ke depannya dia sama sekali nggak bisa. Jadi kalau untuk menghadapi belajar seperti itu, dia takut gitu loh. Terus gimana caranya supaya dia itu tidak takut lagi menghadapi pembelajaran itu? Oke, ya. Ini ada juga nih ada pasti di setiap kelas nanti ada yang namanya takut matematika. Bukan takut, dia sudah mindset aku nggak bisa matematika. Jadi sangat susah. Jadi kalau ada soal apapun dia jawabnya marah. Nah, ya kan? Nggak pakai mikir angka apapun itu ditulis. Nah, itu kalau strategi saya mereka mesti Dewi pasti sudah merasakan. Tak suruh pulang terakhir. Saya bagi beberapa kelompok anak, jadi pulang terakhir 1 jam itu paling nggak maksimal 5 orang. Itu tak suruh belajar sendiri bersama saya, biar saya bisa lihat kemana sih kelemahannya dia di situ. Nah dari situ pelan-pelan saya arahkan mereka dan kebetulan ini mamanya juga belum ada 1 tahun, mamanya sudah banyak yang berterima kasih katanya nilainya lebih baik dan juga semangat belajarnya lebih ada. Karena itu saya nggak bosan-bosannya mengingatkan supaya tetap berlatih. Nanti dengan Maria, tapi kalau misalnya pada kamu sendiri itu mungkin gini, kan setiap anak itu punya kemampuannya masing-masing ya, nggak semua sama. Jadi harapan itu sih untuk nggak terlalu difokuskan pada bidang itu gitu. Mungkin anak ini nggak bisa hitung-hitungan tapi dia pintar di hal lain dan sebaiknya dikembangkanlah yang itu gitu. Jadi kalau memang tidak bisa ini ya sudah tidak perlu dipaksa. Jadi nggak jadi beban untuk anaknya juga. Kan biasa orang tuh kayak orang tua kan kayak, kamu harus pintar ini, kamu pintar ini, masa kalah sama anak itu gitu. Itu kan beban buat anak ya. Jadi kayak lebih dukung apapun yang anaknya bisa, kalau memang nggak bisa ya sudah nggak apa-apa. Seenggaknya dia sudah berusaha. Dan juga digali yang non akademis. Iya itu Iya, akademis. Berarti jangan cuma hanya di bidang-bidang tertentu. Jangan cuma di bidang akademi, Iya. teori gitu. Tapi banyak bidang lain yang bisa dikembangkan lagi, baik moralitasnya agar lebih jujur dan bertanggung jawab akan yang sudah dikerjakannya. Pendidikan karakter. Kalau dari kesimpulan saya sendiri, berarti pembelajar itu tidak hanya seorang pengajar yang aktif dalam pembelajaran, tapi siswa juga harus berpartisipasi aktif di dalam kegiatan pembelajaran. Ya, betul. Berarti kita semua ini di sini mengharapkan kedepannya itu pembelajaran ini agar lebih joyful dan tidak terlalu banyak kesedihan, sehingga pendidikan ini juga bisa Indonesia ini bisa maju juga sama seperti negara-negara lainnya. Terima kasih Bu Maria, terima kasih Kak Sis